Beliau seorang legend. Sampai sekarang ya Raja Kuis ya beliau ini. Raja Dangdut tetap di situ. Dulu ada penelitian tuh ya. Ada penelitian kalau siapa berani main kan live tuh. Jalanan di Jakarta sepi Pak Ji. Bertahun-tahun TV publik yang mestinya sangat dibutuhkan oleh negara berdaulat. Betul. Iya, nomor 15 juru kunci. TV share-nya di bawah 1 Pak Ji. Kalau TV share di bawah 1 artinya nggak ada yang nonton tuh TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini tamu saya, beliau seorang legend di bidangnya ya, Raja Kuis. Raja Kuis Raja Dangdut. Dan kemudian beliau juga ya boleh dikatakan seorang politisi quote and quote yang tidak berpartai tapi beberapa kali ikut pilkada yang masih belum beruntung. Kalah gitu aja. Ya. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama Televisi Republik Indonesia. Oh, tepuk tangan buat Bung Helmi Yahya. Assalamualaikum Bung Helmi. Waalaikumsalam. Pak Haji, terima kasih gue diundang. Diundang oleh idola gitu. Gue deg-degan nih sebenarnya. Terima kasih Bung Helmi, Anda telah menjawab undangan kami. Tentunya ini atas permintaan banyak teman-teman di luar sana. Karena podcast ini Bisikan Roma ingin bertujuan bersilaturahim dengan sebanyak-banyaknya tokoh yang dimiliki oleh bangsa ini dengan berbagai kapasitasnya supaya saya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana sesuai dengan bakat-bakat mereka masing-masing. Itulah tujuan kita mengundang teman-teman di sini. Oke, Bung Helmi, Anda ini kan dulu dikenal sebagai presenter rajanya kuis ini ya. Kuis siapa berani gitu dulu. Ya. Itu beliau ini emang legend di situ kan. Sampai sekarang ya Raja Kuis ya beliau ini. Raja Dangdut tetap di situ. Itu gak bisa dirubah. Gitu. Walaupun terakhir Pak Jokowi main kuis juga Pak Haji. Oh gitu. Sebut kali nama ikan gitu ya. Jadi kuis, ya. Presiden kita pun kuis juga. Berkuis ya. Nggak dangdut malah. Jadi gue lebih menang di situ. Bung Helmi, coba tolong ceritakan bagaimana untuk menjadi seorang presenter kuis yang betul-betul itu kan tantangannya luar biasa ini. Anda harus mencari materi yang betul-betul bisa membuat sesuatu sehingga menjadi berkesan. Itu kemudian bagaimana mengelola yang namanya satu event quiz. Ya, bisa diceritakan serba-serbinya. Saya tuh bersyukur Pak Ji karena mungkin Tanto kesel banget kenapa bukan dia gitu yang digelarin Raja Kuis. Kita bersaing dulu ya. Kuis dia impor semua tuh Pak Ji. Gitu. Wants to be a millionaire, Deal or No Deal, Are You Smarter than Fifth Grader. Nah kita lokal Pak Ji. Itu sama aja kayak Pak Haji dulu dengan dangdut ngelawan yang rocker yang sok barat itu gitu. Jadi kesana larinya. Tante abang apa adik itu? Abang. Tapi dia selalu ngaku jadi di gue. Makanya sekarang rambutnya habis gitu. Biar tahu dia lebih tua dari gue gitu. Jadi Pak Haji mungkin orang ngelihat saya lebih komplit ya. Gitu. Kalau Tanto kan ngebawain. Memang kuisnya gede-gede Pak Haji. Wants to be gitu. Dunia. Gue kan bikin sendiri nih. Gue bikin karena saya 10 tahun kan saya kerja di Ani Sumadi. Mulai dari bawah tuh. Dari penulis soal. Jadi waktu saya 10 tahun kerja di Ani Sumadi itu ilmunya gue dapat semua tuh.
bikin soal, ngelatih. Gue ngelatih peserta berpacu dalam melodi. Siapa dianya Aom Kusman, aksara bermakna, taktik boomnya Dede Yusuf. Saya kan jadi FD itu Pak Haji, yang floor director. Bu Ani Sumadi, Ratu Kuis itu di atas tuh. Mei, lu bilangin, Kus Radmo senyumnya kurang tulus. Mas Kus gitu. Mei, pesertanya kurang heboh, penontonnya kurang nggak bisa nyanyi. Nah gara-gara itu Pak Haji, saya itu kan dulu kan belum ada matador. Jadi kalau berpacu habis ditebak kan nyanyi. Gue harus bisa tuh. Makanya lagu apa aja insya Allah gue bisa semua tuh. Apalagi lagu Roma Irama. Kalau itu mah gak usah diajarin lah. Ya, saya kalau kita nggak nyanyi, gimana bisa menyuruh orang nyanyi? Oh iya, akhirnya juga saya jadi floor directornya gitar remaja yang dibawain oleh Tantowi. Kadang-kadang gue dengan Tanto itu karena perintah dari bos di atas kekencengan, dia marah juga. Lu kan adik gue, nggak bisa dong. Gue di sini lebih tinggi gitu, kita berantem. Jadi akhirnya setelah keluar dari Ani Sumadi dan gue bikin sendiri, gue bikin kuis Joshua, ya meledak juga. Dan terakhir saya bikin sendiri kuis Siapa Berani. Bukan Joshua yang kemarin bukan? Bukan Joshua itu mah udah selesai. Kita mau ngomong politik nih, enggak kan? Joshua Suherman, Bobo. Ya, jadi saya bikin sendiri Siapa Berani dan akhirnya dipercaya kecelakaan jadi pembawa acara. Jadi gue komplit tuh. Gue yang bikin soalnya, ya kan? Gue bawain sendiri dan gue yang bikin formatnya, Pak Haji. Formatnya, kuisnya kayak apa? Kita nyontek-nyontek aja tuh. Kita nyontek sedikit bagian Who Wants to Be, kita gabung-gabungin kayak kita bikin lagu lah ya. Kan ada aturan berapa? 8 bar gitu. Ya kita 7,5 bar kan nggak bisa diklaim lah gitu. Ya, judulnya kita ganti, di sana hostnya 1, kita 2. Akhirnya Siapa Berani meledak dan itu legend Pak Haji. Ditaruh pagi hari. Ratingnya 13 Pak Haji. Dulu ada penelitian tuh ya. Ada penelitian kalau Siapa Berani main kan live tuh. 100 orang. Itu jalanan di Jakarta sepi Pak Haji. Orang pagi-pagi ke kantor untuk supaya nonton di kantor. Atau nonton di kantin. Atau mereka delay nonton dulu baru ke kantor. Wah gue gak nyangka Pak Haji. Saya kan orang di belakang layar ya. Kalau Tanto di depan layar, gue di belakang layar, akhirnya ke depan. Meledak Pak Haji. Jadi rezeki gue dan orang melihat majalah Matra waktu itu, karena masih ada Ratu Kuis, ya kan? Guru kita nih, Ani Sumadi, saya dikasih Pangeran Kuis. Tapi kan akhirnya kan gue berkarya terus. Kuis-kuis gue muncul terus banyak banget. Akhirnya gue dapat juga Raja Kuis. Itu gelar dari orang Pak Haji. Pak Haji juga nggak pernah, gue nih Raja Dangdut kan. Enggak, itu adalah penghargaan orang Pak Haji. Betul. Ya, karena sekarang ada yang ngaku Raja Kuis. Ada bukan itu. Ini ada seorang quiz master gitu, dia ngaku Raja Kuis. Karena dia merasa bahwa dia memenangkan Panasonic Watt lebih banyak. Sebelang ambil deh, orang kita juga nggak nyalon ya kan. Nggak ada perjalanan. Kalau ada orang ngaku jadi Raja Dangdut, Pak Haji terganggu nggak? Enggak sih. Enggak lah, biarin aja. Nggak ada honornya juga ya kan. Nggak ada mahkotanya juga. Ini kan penghargaan orang atas achievement. Setuju. Makanya gue nggak salah lah, idola gue Roma Irama lah. Ternyata satu skill, satu kecepatan nanti harus betul ya bahwa betul. Untuk bisa menjadi Raja Kuis. Ya. Itu kan nggak gampang mempersiapkan. Oh betul Pak Haji. Dan gue belajar sampai ke Amerika, sempat ke Amerika setahun. Untuk belajar itu. Enggak lah, itu kan gue dikirim negara ya untuk belajar akuntansi. Nah akuntansi kita udah tamat, gue kan alumni STAN. Gue dosen. Di sana gue belajar kuis, gue belajar musik. Gue yang wawancarin Metallica Pak Haji. Gue wawancarin Metallica, sempat konser Paula Abdul, Guns N' Roses gue nonton 5 kali Pak Haji. Duel Meet Guns N' Roses Metallica di Jorabi Stadium gue yang nonton di depan karena kita wartawan. Jadi di Purple mah itu aman lah gitu ya beberapa kali. Jadi menurut saya sih, saya harus bersyukur justru dalam lahir dari keluarga miskin lah, membuat saya harus kreatif. Kalau nggak mati kita Pak Haji. Waktu saya dikirim ke luar negeri kan pegawai negeri, gaji gue kecil. Anda pegawai negeri Pegawai negeri gue lama pegawai negeri kan saya alumni STAN. Jadi tingkat 2 di STAN. 82 gue udah diangkat tuh, capek 2A. Saya berhenti jadi pegawai negeri tahun 2008 yang Pak Haji bantuin. Waktu itu nekat tergoda untuk jadi wagub
Sumsel tuh. Kan Pak Haji kan dikontrak sama kita kan, gue ikut nyanyi gitu. Lagu soneta kita aman semua lah. Tapi kan gue kalah 3 kali, gue kalah Pak Haji. Tiap kali Pak Haji dukung gue kalah sebenarnya. belum nasib. Itulah yang dibilang. Ya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bahwa Allah lah yang menetapkan, mengangkat seseorang menjadi pemimpin. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah yang menurunkan manusia dari kepemimpinannya. Bahwa pemilu itu, kontestasi itu sebuah proses yang harus diperjuangkan oleh para kandidat ini. Nah, makanya yang ditanyakan Allah nanti pada hari akhir bukan kamu menang apa kalah, tidak. Yang ditanyakan kamu melakukan sesuatu perjuangan itu dengan dasar benar atau tidak, untuk mencapai kebenaran atau tidak. Itu yang akan diadili itu, bukan menang kalahnya. Gue juga right or wrong-nya ketika kita berjuang itu. Gue dengar katanya kalau kita jadi pemimpin itu separuh kita itu udah di neraka katanya kaki kita ya. Kalau nggak bener kan, karena diminta pertanggungjawaban ya kan. Kalau nggak bener bukan sebelah, dua-duanya. Ini separuh dulu nih begitu terpilih gitu. Gue dengar ada satu aja orang komplain ya, satu aja ada rakyat kita yang terzolimi, itu udah menjadi catatan, betul Pak Haji? Ya, tapi sebaliknya juga itu memang berbanding begitu. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Tidak tertolak ya? Tidak tertolak. Yang satu itu as-shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Itu doanya makbul tuh. Al-mazlum, orang yang terzolimi, yang teraniaya, doanya nggak ditolak tuh. Yang ketiga al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu doanya nggak tertolak. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak adil, ngeri banget. Jadi kalau ada orang 3-3-nya ya, puasa, terzolimi, seorang pemimpin yang baik, itu hati-hati dengan doanya Pak. Hati-hati doanya. Oke, Bung Helmi. Ya. Ini kan beliau ini ahli Palembang. Ya. Palembang. Wong Palembang kita galo. Wong kita galo. Sekarang bukan Wong Palembang lagi, Wong kita galo. Ya. Sikok bagi 2. Sebel gak sama lagu itu ya. Tapi di TikTok muncul sikok bagi 2 gitu. Sikok bagi 2. 1 bagi 2. Oke. Wong kita galo. Ini kebetulan kemarin saya baru ada 2 event di Sumatera Selatan. Satu di kampung gue ya katanya. Iya, Oganilir. Oganilir. Itu tempat gue kalah 2 kali tuh Pak Haji. Iya. Asal Pak Haji ingat aja gitu. Yang satunya di Lubuk-Linggau. Okay. Nah, itu kan daerah Wong itu Galo. Oh iyalah itu. Alhamdulillah pulang saya bawa empe-empe banyak. Cuma tinggal bilang gue aja, gue kirim. Empe-empe luar biasa ini. Nah, Anda tadi udah menceritakan pernah berkontestasi. Ya. Tentunya kan ada rasa nasionalisme ini. Ya. Ingin ikut membangun bangsa kan. Membangun kampung lah. Membangun kampung. Seperti apa pandangan Anda, persepsi Anda atau komitmen Anda di dalam berbangsa bernegara sehingga Anda ikut membangun sebuah wilayah di Indonesia ini? Iya, komit banget Pak Haji. Jadi waktu itu saya dibilangin Raja Kuis, malah gue dapat 2 gelar aja Pak Haji. Okay. Minta maaf nih. Ya, dengan Raja Dangdut. Gue tuh juga dikenal juga sebagai Raja Reality Show ya. Karena gue bantu bikin bedah rumah, uang kabinet, nikah gratis, umroh gratis, naik haji gratis. Nikah gratis banyak itu peminatnya tuh. Oh iya. Nikah gratis. Nikah gratis gue yang buat. Dulu bisa mukti. Cerai gratis aja yang belum aja gitu. Ya jadi naik haji gratis kita yang buat. Oh Masya yang Allah. Rumah sekolah gratis kita. Ya alhamdulillah. Saya bikin asal ya. Asal tuh yang mirip-miripan. Iya. Itu pokoknya peserta paling banyak cuma 2 Pak Haji, asal Pak Haji tahu. Yang ngelamar. Merasa mirip Rhoma Irama sama merasa mirip Rano Karno. Cuma 2. Kadang-kadang lu mirip siapa? Rhoma Irama. Di mana miripnya? Dan itu banyak tuh yang jadi talent kan ada yang ada kelompok yang mirip ini apa namanya itu? Rompal. Iya, Roma palsu. Itu alumni kita tuh Pak Haji. Gitu. Jadi segitunya orang kepengen jadi Rhoma Irama dan Rano Karno. Itu tai lalatnya dibuat Pak Haji kalau Rano Karno tuh. Jadi saya bikin itu, saya bikin Mimpi Kaliye,
saya bikin termehek-mehek, saya bikin Mehek-mehek. Masihkah Kamu Cintaiku, ya, saya bikin Tak Ada Yang Abadi. Banyak banget karya gue reality show. Akhirnya gue dapat gelar raja kedua, raja reality show. Jadi menurut saya ya udahlah, saya udah. Nah tapi kan orang lu kan cuma jagonya di udara istilahnya. Oke. Ya cobalah berbuat sesuatu yang lebih real. Di darat. Itulah yang membuat saya tergoda nyalon wakil gubernur. Oke. Kalah nih, ya udah. Kampung saya itu punya potensi luar biasa. Ogan Ilir itu Pak Haji. Ogan Itu Ilir. buffernya Palembang. Bukan satelit lagi, dempetan. Ya. Potensinya luar biasa Pak Haji. Punya songket, punya rumah knockdown itu aslinya kampung gua Pak Haji. Makanan di Palembang yang paling top itu kalau kita makan siang tuh pindang Pak Haji. Oke. Pindang tuh kampung gua. Pindang Pegagan, pindang Meranjat. Songket itu bukan Palembang Pak Haji. Kalau pempek, Pempek umum lah ya. Itu Palembang. Tapi songket itu pengrajinnya di kampung gua semua tuh Ogan Ilir. Gue pikir kalau gue jadi bupati nih, kasihan Pak Haji. Karena daerah itu nggak maju. Ada Unsri 35.000 mahasiswa di kampung gue. Oke. Ada jalan tol. Jalan tol pertama di Palembang itu Palindra, Palembang Indralaya, kampung gue. Gue lahir di Indralaya. Wah gue bisa nih, gitu. Bangun. Karena daerahnya nggak maju, IPM-nya rendah ya. Yang miskin banyak, itu aja. Tapi Allah nggak ngasih gue jalan. Pak Haji. Ada keterpanggilan gitu. Oh iya. Allah nggak ngasih gue jalan. 3 kali gue mencoba. Pak Haji kalau kita udah ikut kontestasi gitu 9 bulan loh hilang. Gue berjuang tuh sehari kadang-kadang gue kampanye 16 titik. Nah model gue nggak banyak lah Pak Haji. Jadi model gue nggak banyak. Kalau orang kan harus bikin panggung tuh. Ya kan. Kita yang kampanye akbar baru kita ngundang Soneta. Kalau yang sehari-hari gue jalan datang kawinan aja Pak Haji. Datang kawinan nyanyi 2-3 lagu wajib gue tuh penasaran ya udah. Ya jadi kampanye kita kasih amplop udah. Saya pernah sehari 16 lokasi Pak Haji. 16 lokasi. Iya dari pagi sampai pulangnya malam banget. Jadi modal gue gak banyak tapi ternyata orang gak ngelihat itu. Mereka gak lihat Helmi Yahya terkenal, elektabilitasnya tinggi, karyanya banyak, integritas teruji, alhamdulillah. Ya jadi enggak lah di sana tuh nggak ada duit lah. Nggak ada duit. Jadi oleh karena itu 3 kali gue kalah Pak Haji, gue juga nggak kecewa. I have done my best. Dan saya tahu bahwa saya baru nulis buku Pak Haji. Connect the Dots judulnya. Berusaha memaknai kegagalan dan kekecewaan masa lalu. Termasuk gue dipecat di TVRI. Satu lembaga yang gue besarin tuh Pak Haji. Tapi gak usah dibahas lagi udah. Capek gue ya. Gue dipecat. Wah gue bisa ngangkat TVRI dari juru kunci ke nomor 8. Yang nonton banyak. Dapat Liga Inggris. Gue maknain tuh Pak Haji. Itulah memang saya nulis hari pertama gue dipecat Pak Haji. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Nah itulah yang Anda maksud tadi itu betul. Rencana lebih baik. Jadi begini. Ada satu firman yang berbunyi gini Bung Yahya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kaitannya kepada Anda yang kalah tadi, kaitannya dipecat tadi ya. Sangat boleh jadi kata Allah, apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak sukai itu adalah untuk kebaikanmu. Betul. Dan sangat boleh jadi apa yang kamu kejar, apa yang kamu inginkan itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kamu tidak tahu what will happen next. Nah, jadi satu ayat itu bahwa menunjukkan bahwa untuk orang beriman Allah akan memberikan yang terbaik. Walaupun kita lihat kok gue nggak lulus. Nggak lulus. Kok kayaknya Allah kok gue nggak mengabulkan doa saya gitu ya. Itulah yang dimaksud Allah tadi bahwa. Setuju Pak Haji. Makanya orang beriman ketika dia berhasil nggak ada rasa pride dia karena dia tahu kebersamaan dari Allah. Ketika dia gagal nggak ada rasa frustrasi karena ini juga rencana Allah. Kayak gitu sih Bung Helmi. Ya terima kasih banget Pak Haji. Jadi saya sepakat banget. Walaupun saya nggak tahu ayatnya ternyata ada gitu ya. Saya akhirnya melengkapin quote saya tentang saya percaya Allah punya rencana lebih baik. Digagalkannya saya untuk jadi kepala daerah. Ya diturunkannya saya dari singgasana jadi orang nomor 1 di TVRI. Yang konon katanya berhasil itu. Saya maknain betul. Pedih Pak Haji. Pedih, marah gitu. Tapi saya tahu banget bahwa Allah
rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Allah. Dan begitu sebaliknya terbukti Pak Haji. Terbukti. Dan itu yang saya tulis di buku saya, Connect the Dots. Gue lahir jadi anak orang miskin Pak Haji. Bapak gue miskin, pedagang kaki lima. Ya kalau Pak Haji show di Palembang di Benteng Kota Besar, nah di belakang itu. Benteng Kuto. Betul, yang di plaza, yang pinggir Sungai Musi itu. Bapak gue jualan kacamata bekas Pak Haji. Orang bapak saya tuh ustadz lah ya, guru ngaji gitu. Itu yang dia tanamkan ke saya dengan Tantowi. Dia jadi menanamkan ibadah, akidah semuanya, apa adab ya, hormat dengan orang tua dan semuanya. Jangan nyolong, ya jangan menyakitin orang, itu yang melekat di kami. Bapak ibu gua guru ngaji. Jadi saya pikir ya udahlah, kita sudah dimodalin kayak gitu. Ya waktunya saya waktu itu nature call ya, bukan country call ya, untuk jadi di Rut TV gue lakukan. Gaji kecil Pak Haji. Gaji gue 32 juta. Oh gaji. Sebulan. Tiap hari di mana? Gede kali tunjangan. Enggak. Itu udah semuanya. Oke. Udah semuanya. Jadi saya bilang saya diselamatkan. Terbukti saya mau mana Pak Haji? Kalau saya jadi kepala daerah, mungkin gue nggak di sini juga Pak Haji. Kan sebagian kepala daerah udah kejeblos ya. Atau tinggal nunggu aja ya. Karena, oh iya ya. Karena kita tahu gaji bupati 5,9 Pak Haji. Iya. Gitu loh. Sementara modal kita kampanye gede banget. Kalau gue sih nggak gede. Karena saya bikin panggung, diundang orang nggak bayar gitu. Tapi yang lain buang duit 50 M, 60 M. Mau recovernya tuh kayak apa gitu. Saya pikir gue diselamatin. Oke. Jadi di Rut TVRI saya pikir saya diselamatin. Terbukti begitu saya dipecat, saya malah naik Pak Haji. Punya YouTube. Bukan Romai aja yang punya, gue juga punya gitu. Bisa nulis buku, bisa ceramah, bebas ya kan. Gitu menurut saya sih memanai kayak gitu. Jadi selalu Allah punya rencana yang lebih baik. Oke, dan yang kedua bahwa pointers dalam perjuangan kita mencapai dengan tujuan baik itu. Ya. Misalnya saya mau jadi kepala daerah. Tujuan saya untuk memperbaiki daerah A, B, C, D. Untuk itu saya berjuang. Ya. Itu nggak hilang. Apa yang kita korbankan, entah itu materi, udah dicatat ya, energi, itu untuk niat yang baik, itu nggak hilang. Alhamdulillah. Jadi kan kata Allah nanti, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang punya investasi kebaikan, itu dia akan melihat dan akan menerima walaupun pahalanya. Belum berhasil. Bukan, yang saya maksud begini, makanya kan seperti saya bilang, bukan keberhasilannya akan ditanya Allah. Kamu menang apa kalah, bukan itu. Tapi apa tujuan kamu mencapai itu? Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Nah itulah apa yang kita tanam. Misalnya kan niat kita misalnya, saya mau jadi kepala daerah untuk memakmurkan ini, untuk bela rakyat. Tercatat. Terima kasih Pak. Lalu untuk melakukan itu kan kita, untuk mewujudkan niat itu, maka kita korbankan materi, waktu, energi, pikiran segala macam. Itu semuanya ya, tercatat sebagai satu amal saleh. Alhamdulillah. Nah sebaliknya lagi, orang kalau niat berbuat jahat ya, itu tercatat semua niat-niat lo dan apa yang kamu lakukan gitu kan. Nah maka di situ tadi yang saya katakan tadi, untuk seorang mukmin ketika dia berhasil nggak sombong, ketika dia gagal dia happy juga karena dia tahu itu. Nggak ada yang sia-sia di dalam memperjuangkan yang benar gitu loh maksud saya. Oke Pak Haji, setuju. Oke, Bung Helmi, kegagalan itu Anda tadi telah mengatakan ini ternyata gue ada baiknya gitu, ada hal yang lebih baik. Nah, di samping sebagai apa tadi dua raja dalam satu meja, double king, dalam apa ini, kemudian juga pernah mencoba menata daerah. Nah, saya tertarik pembicaraan Anda tentang Tantowi ya. Anda tuh dua bersaudara. Ya, kita yang bungsu. Ya, nomor 4, nomor 5. Punya betul-betul potensi. Saya Bung Yahya potensi, Tantowi berpotensi. Tapi kelihatannya kok Anda ada persaingan ketat antara kedua ini. Iya. Gimana? Walaupun kita nggak pernah ribut ya, karena saya hormatin Tanto. Ya, Tantowi. Waktu gue dipecat dia marah tuh Pak Haji. Gue kaget dia belain gue gitu. Saya waktu gue diminta untuk nyalon
jadi dirut TVRI. Jangan, gue ini kan mantan pimpinan Komisi 1, nggak bakal bisa lu. Oh, Kecuali undang-undang penyiarannya diganti. Kan sampai sekarang nggak diganti, Pak Ji. Tapi gue lawan untuk pertama kali karena ada yang nyadarin gue. Lu kan lu ngaku selalu anak orang miskin, sekarang lu bisa menjadi seperti ini dari mana? Dari TV dong, betul. Lu belajar ilmu TV dari mana? Dari TVRI, Pak Ji. Karena saya 10 tahun membantu Anies Badi. Ya. Dan saya apalagi ya, SD beasiswa, SMP beasiswa, SMA beasiswa dapat double. Kuliah di STAN juga dibayar. S2 gue dibayarin negara. Saya tuh berutang kepada negara luar biasa. Di combine itu ya udahlah. Teman gue bilang time to give it back. Waktunya untuk mengembalikan. Saya tanya bini gue, kalau saya jadi dirut TVRI, boleh nggak nyalon? Istri saya orang yang sangat hebat, Pak Ji. Dia itu bayangkan mengizinkan saya pada saat saya menyalonkan diri jadi nyalon bupati kedua kalinya. Yang pertama kalah nih. Ya kalah, duit gua keluarlah. Ya, dia bilang, "Pak, kalau mang niatnya udah lurus mau bangun daerah silakan. Syarat cuma satu. Jangan ngambil duit dari rumah." Dan gua konsisten, Pak Ji. Yang gue lakukan yang sebelum masuk ke rumah gue dicegat-cegat dulu duitnya. Dan kalau udah masuk ke rumah nggak bisa keluar lagi loh gitu. Jadi begitu gue kalah juga dia nggak menyalahkan. Nah waktu saya pamit untuk jadi dirut TVRI, ya udah bilang berapa lama jabatannya Pak? 5 tahun. Saya bilang insya Allah lah. Tabungan gue, ya kan? Dengan istri saya CEO, Pak Ji, CEO dari sebuah perusahaan besar. Ya kita anak-anak masih aman lah ya, kita nggak kelaparan, nggak apa gitu. Ya udah, Bismillah. Dia izinkan saya, Pak Ji. Dia izinkan. Penghasilan saya drop, Pak Ji. Nggak boleh MC, nggak boleh nyanyi, nggak boleh tampil di TV lain, nggak boleh jadi bintang iklan. Gue lagi kontrak iklan tuh, Pak Ji. Wah semua, nggak boleh jadi komisaris, nggak boleh jadi advisor perusahaan lain. Total, gue dapat cuma 32 juta. Ya saya bilang, Bismillah. Ini bagian saya mencari legacy lah, Pak Ji. Bertahun-tahun TV publik yang mestinya sangat dibutuhkan oleh negara berdaulat. Ya, nomor 15 juru kunci. TV share-nya di bawah 1, Pak Ji. Kalau TV share di bawah 1 artinya nggak ada yang nonton tuh TVRI. Ya, jadi bilang udahlah Bismillah, apalagi gue dibesarin di situ lah. Gue terpilih. Tantowi nggak ngasih izin, jangan Mi, lu nggak bakal bisa. Agak ngeremehin juga tuh orang, ya kan. Ya, tapi begitu 3 bulan gue pimpin, TVRI berubah, orang udah kembali nonton, gue dapat Liga Inggris, gue dapat badminton, gue dapat Discovery, karya gue terbaik siapa berani, gue sumbangkan gratis tuh, nggak bayar ride-nya. Naik TVRI Pak Ji, sampai nomor 8. Orang bilang nggak pernah kejadian. Ada TV bisa peringkat dari nomor 15 naik 7 peringkat tuh. Dengan anggaran kecil, pegawainya tua-tua. 72% orang tua, Pak Ji. Yang muda-muda pun, waduh, ya bukan yang hasil seleksi luar biasa. Banyak titipan juga. Ponakan karyawan, anak karyawan, menantu ada orang 8 keluarga, Pak Ji, di situ. Ya, jadi menurut saya, ya udah, tapi gue bisa tuh. Bisa, kita total, saya dapat direksi yang bagus. Nah, Tanto waktu gue dipecat, wah dia bela luar biasa. Dia bilang, gue pikir dia sayang sama gue nih sebenarnya. Jadi Tanto ini bagi gue, Pak Ji, dia kan lebih dulu top ya. Lebih top. Hidup gue tuh waktu kecil tuh lebih menderita dari dia. Dia yang ngejar cewek banyak banget, Pak Ji. Gue tuh yang bagian ditolak, Pak Ji ya. Gue bagian ditolak, bagian dihina-hina. Tapi dulu orang kalau naksir sama Tanto, ngirim surat melalui gue pajak itu aja. Ada ongkosnya dong gitu. Itulah yang membuat gue lebih jadi seorang pengusaha daripada Tanto gitu. Dia mah tebar-tebar pesona aja. Jadi bagi gue Tanto itu, pada saat akhirnya gue nyusul jadi pembawa acara kuis juga, dia guru saya, dia inspirasi saya, dia kakak saya, terus dia benchmark gue juga, Pak Ji. Orang yang gue harus lewatin gitu. Ya, kita kompetitor, apalagi kita masuk dalam bidang yang sama lah, sama-sama MC, ya kan, sama-sama jago ngomong, gitu. Gue tuh belum nyanyiin dia, nyanyi aja, gue bisa nyanyi juga sebenarnya, Pak Ji. Nah, gue biarin lah. Ya, jadi menurut saya hidup kita penuh dengan gitu, tapi kita sangat saling menghormatin. Dulu berantem, Pak Ji. Orang kakinya dia pernah gue gigit. Tiap hari kita ribut. Tidur sekamar, pelukan, Pak Ji. Kita ribut itu siapa yang ini nih ngerapin tempat tidur, kita ribut tuh, Pak Ji. Wah, dia parah banget sama gue tuh, Pak Ji. Dia harus minta maaf tuh sama gue ya. Kalau
dapat ikan gitu, dia motong sendiri, dia kepalanya, gua ekornya kecil gitu. Tapi itu yang membuat hubungan kita luar biasa. Ribut tiap hari. Waktu dia ke Jawa pertama, dia kehilangan gua dan gua kehilangan dia gitu. Kita percaya Pak Haji, sekarang kita sangat saling menghormatin orang lain, sama lain berdua. Apalagi dia jadi anggota DPR, jadi duta besar. Pak Haji tahu nggak? Waktu dia jadi anggota DPR, orang yang paling bahagia di dunia itu gua. Oke. Kenapa? Saingan gue jadi MC itu berkurang 1 Pak Haji. Apalagi dia keluar negeri. Gue kehilangan 1. Gue dulu bersaing lah jadi. Kita bersaing gak? MC kawinan ya kan? MC perusahaan. Kita berdua bersaing. Orang gak dapat tanto ke gue. Dia termahal nomor 2. Pertama gue nomor 2 gitu Pak Haji. Ya akhirnya apa? Dia gak ada ke gue semua tuh Pak Haji. Pulang terima kasih. Alhamdulillah. Lo mantap-mantap di DPR ya. Jangan keluar lagi. Itu doa adik yang teraniaya gitu. Kita sangat respect each other apalagi sekarang ya. Gue bangga banget punya kakak dubes. Keren dia jadi dubes Pak Haji. Keren gitu, sangat membanggakan. I'm proud of it. Ya. Itu next lah kita bicara sama Tanto ya. Iyalah. Jadi politik udah ini apa yang belum Oh ya, gue tuh bukan politisi Pak Haji. Oke, tadi saya udah gue males jelaskan. banget. Tadi quote ya. Quote. Jadi saya tuh tidak merasa saya politisi gitu. Kebetulan waktu itu saya kalau mau nyalon jadi kepala daerah harus melalui proses politik. Ya. Itu yang sebenarnya gue nggak nyaman banget. Oke, partai itu kan. Nggak nyaman gue. Partai. Sampai sekarang saya ditawarin masuk partai besar Tanto. Mi, itulah makanya lu harus masuk partai biar lu nggak bisa dipecat. Nah sekarang kan nggak ada yang bela lu gitu. Ujung-ujungnya lu masuk partai gue I'm happy like this. Oke. Gue tuh pernah masuk partai Pak Haji. Ya. Wah, job gue berkurang banyak Pak Haji. Dulu kan seluruh partai MC-nya gue. Begitu masuk satu partai. Iya, kalau berpartai risiko gitu kan. Kalau kita biru, kuning, merah, hijau kan menganggap lain lah. Ya. Akhirnya ya udahlah, nggak bisa saya Pak Haji. Jadi, tapi saya berteman aja dengan seluruh politisi sampai sekarang. Kekalahan saya 3 kali pilkada itu membuat saya ngerti politik. Apalagi dipecatnya saya dari Dirut TVRI itu politik Pak Haji. Oke. Ya, nggak ada dendam juga gue bisa Itu politik aja. ya. Politis Ya. Politik. Politis ya. Iya. Oke. Orang bilang Liga Inggris itu yang membuat TVRI ditonton Pak Haji. Betul. Ya, dan apa audit dari BPK WTP. Sudahlah, jadi menurut saya happy banget saya dipecat Pak Haji. Ya, saya syukurin karena saya tahu ini jalan Allah. Saya nggak boleh lama di situ Pak Haji. Dan berat ya tentunya. Berat. Ya. Berat banget. Tapi saya bangga ya, bahagia. Tanpa saya di TVRI, saya bilang waktu saya di RDP ini, saya nggak pernah menyesal juga jadi dirut. Nggak pernah menyesal. Jadi saya belajar banyak, saya dapat banyak. Oke. Jadi menurut saya, itu yang membuat saya, bagaimana supaya kita tidak baper. Tidak stres, saya nggak baper Pak Haji. Oke. Ya, saya tidak baper. Jadi nggak boleh baper. Saya bikin konten lucu, banyak yang suka Pak Haji. Rezeki tidak akan datang kepada orang yang lagi emosional. Saya nggak tahu ada ayatnya nggak nih? Ya. Terbukti Pak Haji. Nih Pak Haji nih, ada orang datang mau ngasih job nih ke Soneta. Dia datang ke Pak Haji marah-marah gitu kan. Kira-kira dia berani nggak ngomong ada job? Nggak berani ya. Nanti dulu nih. Kayaknya cuaca lagi nggak bagus kan begitu Pak Haji. Itu juga orang mau minta gue jadi MC. Lihat gue lagi marah-marah. Mukanya kayak apa gitu. Mungkin dia cari yang lain aja gitu. Kalau ke saya gitu, saya nggak tahu. Semoga ada ayatnya nih Pak Haji. Ada ya. Kalau Haji Roma tuh apa aja ditajah ada. Termasuk 1000 lagu Omai Rama. Tentang apa aja ada Pak Haji ya. Dari fauna sampai apa ada gitu. Jadi kan Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Lalu di lain ayat Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada aku tinggalkan, aku lupakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada seluruh aspek kehidupan manusia. Ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Percaya. Oke, Bung Tanto. Helmi Pak Ngoji. Ya. Oh, Bung Helmi. Emang ketukar-tukar Pak Haji. Di mana miripnya gue bisa ketukar-tukar. Bung Helmi. Tanto itu tamu berikutnya lah ya. Tanto Helmi ya ini ya dua bersaudara yang keren sih. Jadi bisa ketukar-tukar gitu. Kerennya sama. Tapi dia belum punya YouTube aja, lebih hebatan kita berdua ya.
Oke, Bung Helmi, masih ada nggak kira-kira yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Saya ini? mengucapkan terima kasih saya diundang hari ini, satu kehormatan untuk saya. I mean it Pak Haji. Pak Haji adalah idola saya. Saya Allahumma ngikutin sholli ala Muhammad. dari waktu saya kecil. Oke. Saya adalah yang pernah jingkrak-jingkrak cuma dikasih kita nonton Omai Rama di Sport Hall. Aduh, untuk gue tuh kayak tawaran kemana gitu Pak Haji. Masya Allah, Saya Masya banyak tahu lagu Soneta. Kakak saya nomor 3 punya orkes dangdut namanya Amupas. Copy paste dari Oh, kakak Anda Soneta. punya Ya. orkes Amupas. Amupas itu. Latihannya gue bilang di belakang rumah. Makanya gue tahu banyak lagu-lagu dangdut, terutama lagu-lagu. Karena Oke. dia apa idolanya ya Soneta lah. Pak Haji beli alat apa dia beli alat juga tuh. Zaman dulu masih Farvisa ya Pak Haji ya. Farvisa. Anak sekarang gak tahu tuh Pak Haji. Soundnya tuh beda tuh Pak Haji. Fender gitu. Ya jadi sama lah. Jadi menurut saya hari ini saya terima kasih diundang. Alhamdulillah. Ya, semoga ini bermanfaat untuk penontonnya Pak Haji. Amin, amin, amin. Jangan datangnya gue di sini justru kok yang beginian diundang. Oke, tentunya telah banyak menginspirasi kita pemirsa Forza. Bagaimana kamu mau jadi presenter kuis yang handal, mesti banyak bla 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 misalnya. Tadi bagaimana beliau berjuang untuk menjadi kepala daerah, kegagalannya disyukuri. Bagaimana sebagai direktur utama TVRI yang seperti kondisinya, tapi ternyata membawa hikmah buat beliau. Semoga ini semua menginspirasi kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey.